Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita diberikan kesempatan untuk mengikuti devotion pada pagi ini. Mari kita naikkan pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita membacakan ayat hafalan pada minggu ini yang tertulis pada Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. In English, Philippians 4 verse 13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Mari anak-anak, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tolong setiap kami, agar kami dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tema firman Tuhan hari ini adalah hanya Allah yang disembah. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 32. Adapun tujuan kebenaran firman Tuhan, jangan membuat bagimu patung dan menyembahnya. Ketika Musa sedang berada di atas gunung Sinai, pada saat itulah terjadi penyimpangan. Satu hari demi satu hari, Musa tidak turun dari atas gunung. 1 minggu, 2 minggu, Musa belum juga kembali. Orang Israel gelisah. Jangan-jangan Musa mendapat kecelakaan. Apakah Musa terlalu berani pada waktu memanjat tebing gunung yang sangat terjal dan yang jurang-jurangnya sangat dalam? Tetapi tak ada orang yang berani mencarinya. Siapa berani menginjak gunung yang kudus yang diselubungi awan Tuhan itu? Lambat laun mereka bertambah yakin bahwa Musa sudah mati. Sekarang mereka tak mempunyai pemimpin lagi. Apa daya? Siapa yang harus memimpin mereka pergi ke Kanaan? Siapa yang akan memberi nasihat dan berdoa untuk mereka? Harunlah yang akan menjadi pemimpin. Tentu ia mau. Ia baik hati, tidak keras seperti Musa yang barangkali sudah mendapat kecelakaan itu.
Hari itu mereka mengadakan pesta keagamaan, pesta untuk memuji Tuhan Allah. Lihat, bangsa-bangsa lain mempunyai patung dan mereka menari-nari di hadapannya. Patung itu dipuja, mereka mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi orang Israel, apa yang harus mereka sembah? Tuhan Allah. Di mana Tuhan Allah itu? Dalam awan yang gelap di atas gunung itu, mereka tidak dapat melihatnya. Sudah lama juga ia terakhir kali berfirman kepada bangsa Israel. Sudah lebih dari 5 minggu, bangsa lain dapat melihat dewanya tiap hari. Mereka dapat bersembah sujud di hadapannya dan dapat pula mereka membawanya bila berpergian. Dengan demikian, dewa mereka itu selalu di dekat mereka. Begitulah mereka bercakap-cakap, suatu pikiran yang bodoh sekali. Mereka tak berpikir panjang. Kemudian mereka pergi kepada Harun. Buatlah patung untuk kita, seru mereka kepada Harun. Buatlah patung yang dapat kita lihat dan bawa kemana-mana. Sebab kita tidak tahu di mana Musa sekarang dan apa yang terjadi atas dirinya. Harun menjadi pucat. Ia berpikir sejenak. Dipandangnya mereka itu satu demi satu. Mereka sudah berdiri di sekelilingnya, sehingga ia tak dapat meloloskan diri lagi. Tidak ingatkah mereka akan janjinya beberapa minggu lalu, bahwa mereka sudah dipilih menjadi bangsa atau umat Tuhan Allah? Jangan kau buat patung atau dewa berhala untuk dipuja. Tuhan Allah sendiri yang berkata demikian kepada mereka. Harun tidak berani menolak, tetapi ia sadar juga bahwa ia tidak boleh memberi izin kepada orang-orang Israel untuk membuat sebuah patung. Ia tahu bahwa dosa ini terlalu besar. Tetapi kalau begitu, apa yang harus dibuat? Ia akan mencari jalan. Baik, katanya. Akan tetapi, patung itu harus dibuat dari emas murni. Untuk itu, kamu harus menyerahkan segala anting-antingmu. Tentu mereka tidak mau, pikirnya. Tetapi ia salah sangka karena mereka menanggalkan anting-anting masing-masing. Mereka bersorak-sorak karena girangnya. Lalu mereka memahat sebuah patung berupa seekor anak lembu jantan dan dilapisi emas murni. Orang-orang Israel melompat-lompat dan menari-nari karena girangnya. Inilah dewa yang membawa kita dari tanah Mesir. Sementara itu, Musa yang berada di atas gunung Sinai 40 hari 40 malam lamanya tinggal di situ. Namun pada hari ke-40 Musa mendengar suara Tuhan Allah menyuruh Musa turun, sebab bangsa Israel sudah membuat patung anak lembu untuk disembah. Musa berjalan dengan langkah besar dan berhenti melihat yang terjadi. Musa tak sabar lagi. Dalam tangannya adalah batu. Dibantingnya ke dinding gunung itu. Anak lembu itu diinjaknya dan ditendangnya sehingga lepas dari alasnya. Atas perintah Musa, suku Lewi menghukum orang-orang Israel yang berdosa itu. 3.000 orang mati dibunuh pada hari itu. Anak-anakku, ingatlah ini. Hanya Allah yang patut disembah. Perintah Allah. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit,
di atas atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan tolonglah setiap kami agar kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan di setiap hari di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sering sekali hidup di dalam keberhalaan kami, khususnya di dalam kedagingan kami. Tuhan, tolong setiap kami karena kami tidak mampu tanpa Tuhan. Ajari kami Tuhan, tegur kami Tuhan jikalau kami jauh daripada Tuhan. Berikanlah hati, tambahkanlah hati yang mencintai Tuhan, agar hidup kami terus mau mengenal Tuhan, mau belajar terus kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berkatilah kiranya proses pembelajaran hari ini, sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan di setiap dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut menjadi anak-anak Allah, dan kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.